sholawat saya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu-Ibu guru yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas saya pada program guru penggerak. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat, serta salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai pada kegiatan hari ini, ada baiknya kita tepuk semangat dulu biar kita bersemangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, cukup ibu-ibu. Ibu Kepala Sekolah dan ibu-ibu guru, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi saya tentang diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu merupakan pengimbasan budaya positif. Kalau saya mengucapkan budaya positif, kira-kira yang ada di pikiran ibu-ibu itu apa ya? Tentang kedisiplinan, budaya positif, kedisiplinan, terus kebersamaan, kerjasama, Ya. disiplin. Nah, oke ibu-ibu, sebelumnya ada bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Jadi kita hanya menuntun kodrat anak, artinya apa? Kita tidak bisa merubah kodrat anak. Jadi kita hanya mengarahkan anak, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada budaya positif tadi, yang mana seperti yang tadi ibu-ibu jawab bahwa budaya positif itu adalah kedisiplinan. Apa tadi Bu? Kebersamaan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Artinya budaya positif di dalam sekolah itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam sekolah kita, seperti kebiasaan-kebiasaan baik, artinya kebiasaan yang positif, seperti itu. Kita next, lanjut. Budaya positif juga ada beberapa konsep inti budaya positif, yang mana di dalamnya terdapat 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang nanti kita akan uraikan satu persatu. Dari 7 poin ini kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Coba kira-kira di antara 7 poin ini, poin mana yang menurut Bapak, yang menurut ibu-ibu semua baru mendengar? Poin yang keberapa? Kelima. Yang kelima, restitusi. Dan mungkin segitiga restitusi ya, karena masih berkaitan
Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar pada poin 1. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti kita juga akan membahas tentang kontrol guru, posisi kita sebagai guru seperti apa. Selanjutnya, menurut William Glasser, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu yang pertama, guru mengontrol murid. Kemudian, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita akan jelaskan juga. Nah, pada poin kedua, apa itu disiplin positif? Apa yang ada di pikiran ibu-ibu ketika mendengar disiplin positif? Apakah sebuah peraturan? Apakah sebuah tekanan? Atau bagaimana? Pembiasaan yang baik. Disiplin positif berarti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan menurut nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Ya, selanjutnya mari kita buka. Kita ke konsep disiplin dulu. Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehidupan. Disiplin juga suatu sikap mental yang dengan sadar mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tersebut. Ini adalah konsep disiplin. Nah, mari kita bahas secara spesifik disiplin positif, yang mana tadi ada pada poin 2. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin positif itu timbulnya pada diri sendiri tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Next. Di poin ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu di sini ada yang sudah tahu apa saja sih kebutuhan kita yang paling dasar? Misalnya contohnya apa? Kita butuh apa gitu? Seperti makan, itu kan merupakan kebutuhan kita. Terus apa lagi? Ya, berarti kan termasuknya sandang, pangan, pakan. Ya, kebutuhan dasar manusia, sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti kalau kita butuh, kita akan melakukan karena ingin mendapatkan yang kita inginkan. Betul tidak? Betul. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Berarti kita mengejar sesuatu itu, mengejar apa yang kita inginkan itu karena memiliki tujuan. Kita mengejar sesuatu itu, kita mau apa sih? Kita pengen apa sih? Seperti itu. Kemudian dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, seperti itu penjelasan kebutuhan dasar manusia. Kita akan bahas apa saja sih kebutuhan dasar
Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, terakhir, kesenangan. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia untuk bertahan hidup membutuhkan kebutuhan dasar apa? Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, membutuhkan keamanan, kemudian membutuhkan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tentu saja kita sebagai manusia pasti membutuhkan kasih sayang. Entah itu dari suami, entah itu dari anak. Yang penting kita merasa diterima. Ya, rasa diterima dan dipedulikan, kemudian kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kita diakui dalam sebuah kelompok. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Seperti harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap. Jadi kita itu ingin dianggap keberadaannya. Termasuk kepada kebutuhan manusia, penguasaan. Kemudian berprestasi, di mana yang berprestasi akan mendapat reward atau hadiah. Kemudian diakui dan didengar. Selanjutnya, kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan dasar manusia. Pada kebebasan ini mencakup pada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Artinya manusia ini pada kebutuhan kebebasan itu tidak dalam tekanan. Tidak dalam tekanan, melainkan mereka ingin bebas, ingin melakukan yang betul, ingin melakukan yang mereka mau, seperti itu pada kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Tentunya kita itu butuh bermain, butuh humor, butuh bercanda, betul. Kemudian antusias dan tertawa, sudah pasti kita butuh itu, ya. Jika kita tidak memiliki kebutuhan kesenangan, maka kita akan stres, kemudian jenuh. Itulah kebutuhan kesenangan, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kemudian yang terakhir kesenangan. Oke, next, ibu-ibu. Yang poin keempat ada motivasi perilaku manusia. Oke, di poin keempat ini kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Yang mana motivasi perilaku manusia itu terdapat 2. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi intrinsik. Kalau X apa? 2. Kalau intrin apa? Dalam. Ya, luar dalam. Jadi artinya motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang terdapat dari luar. Kemudian motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang terdapat dari dalam. Artinya yang ada pada diri kita sendiri tanpa ada dorongan-dorongan dari luar diri kita. Ya, motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapat imbalan, penghargaan atau dari orang lain. Contohnya, kita contohkan kepada murid. Coba menurut ibu-ibu misalnya gini, kita memberikan pekerjaan rumah
ada anak didik kita, misalnya anak didik kita itu mengerjakan pekerjaan rumah, tapi dia karena takut dimarahi oleh gurunya, makanya dia mengerjakan pekerjaan rumah. Karena dia takut dimarahin sama gurunya. Kira-kira itu masuk motivasi ekstrinsik apa motivasi intrinsik? Ekstrinsik. Luar biasa ibu-ibu ini ya. Luar biasa. Itu termasuk motivasi ekstrinsik karena si anak ini mengerjakan PR dengan alasan takut dimarahi oleh si gurunya. Lain lagi ceritanya, jika motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka mengerjakan pekerjaan rumah itu karena keinginannya supaya menjadi pintar. Itu baru mereka sudah menemukan motivasi intrinsik. Ya, bisa dipahami perbedaannya ya Bu? Ya. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi contohnya seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang tadi seperti ibu-ibu bilang yang paling asing didengar itu adalah restitusi. Ya, akhirnya kita menemukan juga poin restitusi. Yang pertama itu ada di hukuman. Mari kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kalau hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi kalau hukuman fisik itu seperti ayo push up, ayo angkat kaki, seperti itu. Kemudian konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai. Artinya si murid sudah tahu nih, misalnya kalau mereka telat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan pekerjaan rumah, konsekuensinya apa? Berarti sudah disepakati antara guru dengan murid. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang tidak nyaman dengan konsekuensi, tapi apalah mereka harus menerima karena sudah menjadi kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dalam restitusi ini kita mencoba menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dapat menjadi murid yang bertanggung jawab, yang disiplin. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti pada restitusi ini kita akan bahas tahapan-tahapannya seperti apa nanti kita menghadapi murid-murid yang berbuat kesalahan. Oke, next. Kita pada posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum, ya, ada sebagai pembuat merasa bersalah. Artinya guru membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Kita jabarkan satu persatu 5 posisi kontrol guru ini. Oke? Nah, ini ada contoh kasus ketika siswa lupa tidak memakai sepatu ke sekolah. Coba ibu-ibu kita jabarkan bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Kira-kira posisi mana yang paling tepat untuk kita sebagai guru di taman kanak-kanak?
Mahkamah hukumnya? Jelas tidak kan Ibu? Karena nanti kalau seperti itu otomatis anak pasti langsung menangis ya. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Seperti contoh perkataannya seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti dengan kata-kata seperti ini, anak akan merasa bersalah. Aku merasa bersalah karena tidak memakai sepatu ke sekolah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Contoh kata-katanya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Ya sudah, sekarang nggak apa-apa. Nanti lain kali jangan sampai lupa lagi ya pakai sepatu. Kira-kira sering diucapkan tidak sama kita? Nah, kita selesaikan dulu ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau ini contoh kata-katanya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok jangan lupa lagi ya. Apakah anak TK semuanya akan tahu konsekuensi? Tidak. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagian mana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira anak akan bengong nggak? Jadi menurut ibu-ibu semua, posisi kontrol yang paling tepat untuk kita sebagai guru di taman kanak-kanak yang mana? Teman. Oke, yang teman. Karena kita memposisikan kita sebagai teman kepada anak-anak kita. Ya, oke, bisa dimengerti Ibu? Bisa. Ya, siap. Nah, poin keenam ada keyakinan kelas. Merasa asing nggak dengan kata-kata keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Seperti yang sudah kita kemarin lakukan, tapi apa namanya di kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas kira-kira sama tidak dengan peraturan? Tidak. Oke. Seperti ini. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi menyeluruh. Ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tujuannya untuk membuat suatu kesepakatan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Gak usah banyak-banyak ibu-ibu. Yang penting anak-anak bisa mensepakati keyakinan tersebut. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Gak usah yang sulit-sulit. Contohnya, nanti saya akan contohkan ya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, guru itu harus melibatkan murid. Saya mempunyai satu contoh. Contoh seperti ini. Bapak Ibu naik motor. Ya, naik motor pakai helm karena takut ditilang oleh polisi. Nah, karena takut ditilang oleh polisi, itu kira-kira peraturan yang dibuat itu kira-kira keyakinan kelas atau sebuah peraturan? Peraturan. Karena bukan kesepakatan kita yang membuat peraturan. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu memang sudah disepakati. Jadi disepakati antara guru dengan murid. Ya, seperti itu. Poin ketujuh dan yang terakhir, segitiga restitusi yang tadi kata ibu-ibu
merasa asing segitiga restitusi ini. Kemarin kita sudah mempraktekannya juga ya. Ketika ada anak ribut kemarin, siapa Zikri ya, Zikri, terus kemudian ada Arthur yang tidak memakai sepatu ke sekolah katanya kesiangan. Kita juga udah mempraktekannya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu merupakan sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada tahapan-tahapan. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Jadi setelah menstabilkan identitas, tahapan kita selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Saya punya satu contoh video, ibu-ibu bisa disimak sebentar supaya ada tergambar apa sih segitiga restitusi itu dan seperti apa sih caranya, ya. Oke, kita putar dulu videonya ya. Salam berbahagia, ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dalam dosen berlandaskan pada teori kontrol berperiode. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sebentar ya, Ibu. Mari, Ibu. Oke. Oke, sebentar. Kita putar di sini aja. Kita putar di sini.
identitas, tunjukkan diri manusia. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah ketika ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Jangan sampai di situ. Iya Pak. Bagus pada saat saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk bertahan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat bagi orang. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mengatakan di kelas. Tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau tuntutan ini. Jadi keyakinan dari mana sesuai dengan keyakinan kamu. Kamu sudah ngerti apa ada orang itu ngerti? Yakin lah Pak. Iya, kita harus saling mengerti. Namun ada juga yang mengerti nanti itu bisa dilakukan. Kemudian kita sekarang Ya saya bisa Pak. kira-kira kamu bersedia menjadi satu. Iya Pak. Ya, lalu kamu bagaimana ini menjadi konsumen? Ya jangan lah. Bangga bisa sabar dan berpikir. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu contoh video dari segi 3 restitusi itu ya, Bu. Jadi pada tahapan validasi, pada tahapan menstabilkan identitas, itu guru jadi mencoba menenangkan dulu si muridnya. Jadi tidak boleh tiba-tiba, kenapa kamu mukul teman kamu? Jadi kan otomatis si murid ini, si anak ini akan merasa terjas atau terjungkit ya oleh si gurunya itu. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Jadi kita tanya anaknya baik-baik, apakah benar kamu itu berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian setelah menstabilkan identitasnya, kita ke validasi tindakan yang salahnya. Sebentar, saya tampilkan dulu ya. Itu Pak. Banget. Nah, ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu menenangkan dulu si murid, si anak kita, dan dengan menanyakan berbuat salah itu wajar. Apa alasan mereka sehingga mereka itu berbuat salah? Kemudian bisa juga dengan tidak ada manusia yang sempurna sehingga mereka berbuat salah seperti itu. Kemudian ibu juga pernah kok melakukan seperti itu misalnya gitu. Kemudian juga ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Mengapa si anak kita tersebut itu bisa memukul temannya misalnya seperti itu. Kemudian kamu juga berhak kok misalnya
Kak rasa begitu. Ya. Kemudian tahapan yang kedua tadi dari segi 3 restitusi itu validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita sekarang memasuki kepada validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasannya kenapa kamu melakukan itu, pasti kamu juga mempunyai alasannya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi maksud di sini bangga itu karena dia bisa membela dirinya sendiri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir Pak, ini kan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Jadi si anak itu melakukan hal tersebut ada alasannya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang sebelumnya yang sudah kita bahas tentang keyakinan kelas itu apa? Tentang disiplin positif, keyakinan kelas, bahwa nanti kita tanyakan lagi apakah kan kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa di kelas itu tidak boleh apa? Tidak boleh ribut, tidak boleh misalnya lagi belajar itu tidak boleh jajan keluar, terus dengan teman tidak boleh saling ejek-ejekan seperti yang selalu kita nyanyikan lagu apa? Anti bully. Nah, seperti yang kita selalu nyanyikan lagu anti bully. Baru kita menanyakan keyakinan. Jadi dengan cara keyakinan, apakah tindakan kamu itu dengan memukul teman bagian dari keyakinan kelas kita? Otomatis kan si anak akan menjawab, bukan Bu, tidak Bu. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu salah tanpa harus kita salahkan. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Jadi kita tanya sama si anak tersebut, coba nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas. Nah, terus kemudian kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi nanti setelah kita menanyakan keyakinannya, kita tanyakan si anaknya bahwa sikap dan perilaku yang baik harusnya seperti apa? Seperti itu, ibu-ibu. Jadi segitiga restitusi itu. Jadi sekarang tidak asing lagi kan? Dengan kata-kata segitiga restitusi itu? Ya. Oke. Selesai. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan ibu-ibu guru, rekan sejawat saya yang luar biasa sekali yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan diseminasi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu. Saya rasa cukup kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap berdoa dulu? Hari ini giliran siapa ya yang jadi komandan?
dulu, oke? Siap? Teman-teman duduk rapi. Teman-teman duduk yang rapi. Teman-teman beri hormat. Selamat pagi teman-teman. Ada salam. Teman-teman beri salam. Good morning. Good
keyakinan kelas dulu. Heh, Ibu apa sih keyakinan kelas? Gak tahu. Belajar. Keyakinan kelas itu kesepakatan kita. Kesepakatan ibu dengan kalian. Supaya apa? Supaya apa? Supaya di kelasnya supaya rajin. Supaya di kelasnya menyenangkan. Supaya di kelasnya senang. Supaya di kelasnya aman. Supaya di kelasnya apa lagi? Supaya betah di kelas. Oke? Kita bikin kesepakatan kelas. Coba. Tuh kan, teman-teman, supaya di kelasnya enak, supaya di kelasnya senang. Kalau di dalam kelas harus apa? Ya, kita tidak boleh. Kita tidak boleh apa di dalam kelas? Ya, yang bicaranya satu-satu. Satu dulu, Meca dulu. Meca. Kamila. Nggak boleh keliling. Kalau di dalam, oke, Ibu tulis dulu ya satu-satu ya. Kalau di dalam kelas tidak boleh apa? Keliling. Kalau keliling lagi belajar, nggak boleh keliling. Nanti temennya satu-satu. Nanti temennya pusing lihatnya. Ya. Yang pertama tidak boleh keliling. Tidak boleh. Tidak boleh keliling. Coba
bagus dong. Oh, tidak boleh pukul-pukulan. Tidak boleh pukul-pukulan. Iya sih. Sini sayang, sini. Oh, tidak boleh pukul-pukulan.
bawah